Oke, untuk grease di dalam masih tergolong bagus, tapi ini sudah mulai ya menghitam seperti itu. Ini sudah harus diganti grease-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan yang Reel. Kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Okuma Altera ATE45. Nah, untuk reelnya ini putaran masih lancar. Di bagian pir juga masih tergolong kuat ya pirnya. Ini standar dari pabriknya, memang seperti ini pirnya. Untuk di bagian roller ini putarannya masih lancar juga. Nah, untuk knopnya ini sudah diganti dengan knop yang custom, jadi bukan knop yang aslinya lagi. Oke, untuk putaran aman sudah di bagian drive gear kita lihat. Nah, untuk naik turunnya ini nanti kita tambahkan ring karena ini terdapat jeda di naik turunnya ini. Nah, itu jadi kita tambahkan ring. Terus untuk depan belakang, nah ini kan ngikutin dari jeda yang naik turun tadi ya. Jadi kita cek apakah kurang ring. Langsung aja kita mulai pembongkarannya. Dimulai dari spoolnya dulu. Ya, pertama kawat pen yang terlepas dulu. Kemudian drag washer yang paling atas. Wah, ini bukan drag washer aslinya, ini sudah diganti dengan plat besi. Dan ini ditambahkan lagi dengan carbon tack aslinya. Jadi carbon tacknya ini seharusnya kan ukurannya pas dengan drag washer bersihnya ini ya. Nah, ini sudah diganti dengan drag washer yang lain. Oke, nanti kita cek dulu apakah drag washernya masih bisa fungsi dengan keadaan seperti ini. Oke, 2. Nah, seharusnya ukuran aslinya itu seperti ini. Nah, besar ini ya, jadi satu ukuran. Nah, seharusnya seperti ini ukurannya. Dan ini sudah dipotong nih. Ada bekas potongannya juga ini. Untuk yang bawah, ya untuk yang bawah masih aman, tidak ada bekas potongan, masih bagus. Sip. Seharusnya ada 3 set nih ya. Ini ada 1, 2, 3. Ada tambahan 1 plat besi. Langsung saja kita lepaskan handle-nya. Nah, untuk handle ini yap, setelah handle terlepas, langsung kita lepaskan clicker dan ringnya. Nah, ini untuk posisi ringnya ini kebalik, seharusnya ini ada di atas. Nah itu kebalik itu. Nah, ini semisal kalau di bawah ini nggak bakal ada fungsinya untuk menata senarnya. Untuk senar, oke, ini masih rata. Jadi meskipun ringnya taruh di bawah, itu masih tidak mempengaruhi gulungan dari senarnya. Oke. Lanjut kita lepaskan rotornya. Oke, seperti ini. Bagian dalam ini masih bersih,
cuma ada beberapa kotoran dari luar, ini nggak terlalu kotor. Jadi kita bersihkan dengan bensin aja juga bisa. Taruh, kita bongkar di bagian rotornya. Pertama dari roller kita lepaskan dulu. Nah, posisikan seperti ini, diurutkan dari yang paling atas. Itu ada ring. Ya, ada ring tebal ini. Kemudian ring yang tipis ini ada di bagian bawah dari ring yang tadi, yaitu. Setelah itu kita lepaskan bearing dan dudukannya, lalu roller. Di bagian bawah dari roller masih ada ring lagi. Ini untuk ringnya ya cuma satu. Sip, untuk bagian roller sudah, baru bisa kita lepaskan bell wire isinya. Ya, kembalikan lagi posisi clutch-nya, bongkar di bagian clutch-nya. Untuk keadaan dari clutch ini sudah kering ya grease-nya, jadi warna grease-nya sudah jadi hitam dan mengering. Dan di bagian pir kita buka penutupnya. Untuk keadaan dari pir clutch-nya ini hampir nggak ada grease, cuma ada kotoran di dalam. Dan di bagian rotornya kotor sekali ya, jadi kita bersihkan. Lanjut kita bongkar di bagian mesin. Untuk mesin, pertama penutup belakang atau cover bodi belakang kita buka dulu. Nah, kemudian diambil dan bisa kita buka baut bodinya. Ada 1, 2, 3, 4. Oke, untuk grease di dalam masih tergolong bagus, tapi ini sudah mulai ya menghitam seperti itu. Ini sudah harus diganti grease-nya. Nah, semisal kalau bearingnya ini nyangkut seperti ini, jangan dipaksa, nanti bisa merusak bagian asnya ini. Kita cukup pasangkan seperti ini sambil cuci seperti ini aja, nanti teteskan oil dari atas. Lanjut kita lepaskan baut pengunci dari slider dan main shaftnya. Ya, lepaskan main shaft, kemudian trap gear. Misalnya belum dilepas, kita lepaskan dulu slidernya, kemudian gear oscillation-nya. Ambil gear oscillation-nya. Untuk Okuma yang seri ini bentuk gearnya ini lingkaran, jadi biasanya untuk Okuma yang kebanyakan itu gearnya oval ya. Kalau ini yang bentuknya matahari ya, bundar ini ya. Kita ambil gearnya. Ini juga sama, kalau semisal nggak bisa dilepas jangan dipaksa. Oke, aman. Lanjut kita lepaskan penahan dari slider yang atas.
Oke, kemudian baut pengunci dari rotor, kak penutup dari pengunci pinion gearnya, ya. Pertama penutup yang besi dulu, kemudian penutup yang plastik. Sip. Setelah itu kita bongkar di bagian one way nya. Pertama, bir dari one way ini kita dorong keluar dulu. Nah, untuk melepasnya, jempol bagian sini nahan di bagian sini. Nah, ini tahan supaya birnya tidak mudah lepas. Dorong ke atas dikit-dikit. Ya. Setelah itu bisa diambil birnya. Nah, seperti ini. Setelah di bagian bir one way terlepas, kita lepaskan langsung seluruh bagiannya. Pertama dari bearing rotor. Di atas bearing rotor ada 2 ring ringnya, kemudian one way, lalu as one way, dan yang terakhir ring dan pinion gearnya. Cek lagi apakah masih ada belum dibongkar. Di bagian bawah dari pinion gear nggak ada, kemudian dari mesin sudah habis. Nah, jangan lupa di bagian on off nya dari clutch ini kita lepaskan dulu pelatupnya, birnya, supaya tidak lepas saat dicuci. Nah, itu terus sip. Oke, setelah semua jadi bongkar, langsung saja kita ke pencucian. Oke, setelah semua dicuci, jangan lupa di bagian body dan spare part-partnya dan spool diberikan dengan oil. Nah, setelah diberikan oil, langsung aja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan kita mulai dari spool dulu. Untuk spool kita berikan grease di bagian carbon tag-nya. Untuk pemberian grease-nya merata ya, jangan terlalu banyak. Nah, setelah diratakan, langsung dipasangkan. Posisi yang paling bawah yang bentuknya lingkaran, kemudian carbon tag yang kedua, kemudian yang ada 2 giginya ini masukkan ini di tengah-tengah. Setelah itu carbon tag yang terakhir. Dan pasangkan plat besi yang terakhir. Ya. Oke, sudah terpasangkan. Lanjut ke bagian rotor. Untuk rotor kita berikan grease di bagian dudukan untuk birnya. Kemudian jalur untuk L nya juga. Sip, langsung dipasangkan dulu ini L nya. Kemudian untuk bir diberikan grease dulu di bagian dalamnya ini. Masukkan ke dudukannya sambil diputar-putarkan supaya dapat merata secara menyeluruh di bagian birnya. Sip. Setelah diberikan grease langsung dipasangkan. Untuk pemasangan tutup sambil kita pasangkan seperti ini dulu, kemudian dorong pelan-pelan ke bawah. Nah, kemudian tahan penutupnya sampai posisinya rapat. Setelah itu pasangkan clutch-nya. Untuk pasang clutch ini kita langsung lihat bagian dalam dari lubangnya
Oke, sip. Setelah masuk, clutch-nya langsung bisa dikunci. Cek. Sip. Oke, untuk bagian spare clutch sudah terpasangkan. Lanjut pasangkan bell wire isinya. Untuk pemasangan bell wire isi, kita berikan grease di bagian dudukannya dulu. Pasangkan bell wire isi dan dikunci. Langsung dipasangkan kawat bell wire isinya. Posisikan ke bawah seperti ini. Langsung kita berikan grease di bagian dudukan untuk roller dan piringnya. Ya, posisi paling bawah ini terdapat ring teflon. Nah, seperti ini ringnya. Itu masukkan ke sini. Jadi sebelum dipasangkan piring dan rollernya. Nah, situ ya posisinya. Kemudian roller dulu. Untuk posisi roller itu bisa dilihat seperti itu posisinya. Oke, seperti itu. Kemudian pasangkan dudukan untuk piring. Jangan lupa berikan grease di bagian dalamnya lagi. Nah, begitu. Masukkan bushing yang paling bawah. Kemudian di tengah-tengahnya ada ring spacer. Itu ringnya masukkan di tengah-tengah antara piring sama bushingnya. Kemudian piring bisa dimasukkan. Jangan lupa tutup lagi dengan grease di bagian atas dari piringnya. Pasangkan ring penahan dari piring, kemudian ring spacer untuk roller. Nah, untuk ringnya bisa dipasangkan ke bagian rollernya atau di bagian clutchnya. Nah, seperti itu ya, pasangannya harus pas ya. Oke, masuk, langsung bisa dikunci. Oke, naik turun aman, kemudian putaran roller juga aman. Lanjut ke bagian mesin. Untuk perakatan mesin, kita pasangkan dulu on off untuk one way nya. Untuk posisi on off dilihat ya, itu ada bagian lubangnya itu kecil itu, di situ masukkan. Nah, kemudian dorong secara perlahan-lahan ke dalam. Nah, oke. Jangan di on off kan, karena ini kan masih belum ketahan sama bodi atasnya, jadi harus kita diangkam seperti ini aja. Lanjut ke perakitan dari pinion gearnya. Untuk pinion gear kita berikan grease dulu di bagian gearnya. Setelah itu ring untuk dudukan dari one way yang paling besar ini ya, ringnya masukkan. Setelah masuk, one way dipasangkan, as one way dimasukkan. Yap. Langsung kita pasangkan ke body. Untuk pemasangannya kita cek, ini ada dudukan dari one way nya, kita lihat posisinya ya, ini biarkan seperti ini dulu. Lanjut kita pasangkan dudukan untuk bearing rotor.
Terakhir piringnya. Sebelum ditutup, kita berikan grease dulu di bagian atas dari piringnya. Ya, sip. Pasangkan ring untuk piring kotor. Jangan ditutup dulu karena ini ada, misal kalau tutup nanti kita nggak bisa menutup bagian bodinya, jadi kita tutup nanti. Kita pasangkan dulu yang ada di bagian dalam. Untuk pir one way juga nanti dulu, jadi kita rakit lagi di bagian mesin utama. Dudukan untuk piring diberikan grease, kemudian piring bisa dimasukkan. Oke, itu ya, masuk ya. Lanjut, dudukan untuk gear oscillation kita bergrease juga. Sip. Kemudian penahan dari slider yang atas dipasangkan dulu. Ya, setelah itu kita grease di bagian oscillation gearnya. Yap, pasangkan dan bisa dikunci oscillation gearnya. Sip, posisikan slidernya di belakang seperti ini, dudukan untuk slider. Ya, satu garis lurus ini ya, dengan lubang dari main shaft. Kemudian grease di bagian drive gearnya. Setelah di grease, bagian drive gearnya langsung dipasangkan dan bisa kita grease di bagian slidernya. Nah, slider jadi berikan grease, langsung dipasangkan ke oscillation gearnya dan dimasukkan main shaftnya. Yap, langsung kita berikan grease di bagian dudukan untuk piring yang atas. Jadi kita berikan grease dulu di bagian drive gearnya, kemudian pasangkan ring untuk drive gear atas. Ya, kemudian taruh. Kita berikan grease di bagian dudukan untuk piring yang atas dan dipasangkan piringnya. Masukkan dan dikunci. Untuk pengunci bodi ini ada 1, 2, 3, 4. Panjangnya sama, besarnya juga sama. Langsung dipasangkan. Untuk bagian belakang, untuk belakang, bautnya yang baut kepala payung, jangan sampai salah dengan baut bodi, beda sekali ya. Langsung kita pasangkan pir untuk one way.
pasangkan dulu yang ujung dari depannya. Dan langsung dimasukkan ke dudukan dari pernya. Sip, pernya terpasang. Langsung ditutup. Nah, pertama penutup yang plastik dulu, baru penutup yang besi. Ya. Langsung kita pasangkan rotornya. Yap. Oke, langsung aja kita pasangkan handle. Cek putaran dari relnya terlebih dahulu. Ya, untuk jeda udah hilang. Jeda depan belakang sudah hilang juga, naik turun juga sudah hilang. Ya, ini sudah tambahkan ring tadi. Oke, untuk bagian mesin sudah, langsung kita pasangkan clicker. Setelah clicker, pasangkan ring teflonnya yang ada di bagian atas dari clickernya, jangan sampai kebalik. Saya pasangkan. Ini kita cek dulu, semisal kalau dragnya nggak bisa mati, berarti itu benar di bagian drag posternya kita tambahkan besi ini. Nanti kalau semisal nggak bisa mati ya. Nyatanya drag ini masih bisa kencang. Jadi kalau semisal tambah ini dragnya bisa lebih kencang lagi, tapi nanti bisa mengurangi umur dari gearnya. Jadi jangan sampai kalau semisal 10 sudah kencang, itu jangan sampai dinaikkan lagi maksimal dragnya supaya tidak cepat merusak gear yang ada di dalam. Sip. Oke, tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari reel Okuma Altera ATE 45. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.